Pada pertemuan kali ini, saya akan menerangkan mengenai jarak, kecepatan, dan waktu. Dalam hal ini, kamu bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sebuah mobil berkecepatan 50 km per jam. 50 km per jam itu artinya dalam 1 jam jarak tempuhnya 50 km. Kalau 2 jam jarak tempuhnya berarti 100 km. Kalau 3 jam jarak tempuhnya berarti 150 km dan seterusnya. Jadi hubungan jarak, kecepatan dan waktu itu di sini adalah jarak itu sama dengan waktunya dikalikan kecepatannya. Kamu bisa menggunakan simbol. Jadi jarak itu simbolnya J, waktu itu simbolnya V, kecepatan simbolnya K. Jarak itu satuannya bisa kamu gunakan kilometer atau bisa juga meter. Kemudian waktu itu satuannya bisa jam, bisa menit, bisa detik. Kemudian kecepatan satuannya kilometer per jam, meter per menit, atau meter per detik. Untuk mempermudah menghafal rumus ini, kamu bisa menggunakan rumus segitiga JKW. Bukan singkatan dari Jokowi loh ya, tapi di sini J-nya itu berarti jarak, K-nya itu kecepatan, B-nya itu waktu. Jadi kalau ditanyakan jarak, kamu tutup huruf J-nya. Jadi jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. Kemudian kalau ditanyakan kecepatannya, kamu tutup huruf K-nya. Jadi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kalau ditanyakan waktunya, kamu tutup huruf W-nya. Jadi waktunya sama dengan jarak dibagi kecepatan. Contoh soal 1. Tina berangkat sekolah naik sepeda dengan kecepatan 12 km per jam. Tina berangkat pada pukul 6:15 menit dan tiba di sekolah pada pukul 6:45 menit. Jarak rumah Tina ke sekolah adalah, caranya di situ diketahui kecepatannya ada 12 km per jam. Kemudian waktunya tibanya dikurangin berangkatnya. Jadi pukul 6.45 dikurangin pukul 6.15 menit. Jadi sama dengan 30 menit. Kemudian kamu rubah ke jam. Jadi 30 menit itu kamu bagi 60 menit. Ya. Jadi kamu bisa perkecil juga ya. Jadi 30 dibagi 31, 60 dibagi 30 sama dengan 2. Jadi sama dengan setengah jam. Lalu ditanyakan jaraknya berapa? Jadi jarak rumah Tina ke sekolah adalah, ingat rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya 12 km per jam kali waktunya setengah jam. Jadi itu artinya 12 kali 1, 12, kemudian dibagi 2. Kemudian jam bagi jam habis. Jadi sama dengan 6 km. Contoh kedua. Sebuah taksi mengantar penumpang dari kota A ke kota B. Jarak kedua kota tersebut 30 km. Jika kecepatan taksi 50 km per jam, waktu tempuh taksi itu adalah, caranya di situ diketahui jaraknya ada 30 km. Kemudian kecepatannya ada 50 km per jam. Ditanyakan waktunya.
Jadi waktu tempuh taksi itu adalah, ingat, rumus waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jadi jaraknya 30 km dibagi 50 km per jam. Kilometer bagi kilometer habis. Tinggal 30 dibagi 50 itu kamu perkecil ya. Sama-sama dibagi 10. 30 bagi 10 3, 50 bagi 10 5. Jadi sama dengan 3/5 jam. Sama dengan 3/5 kali 60 menit. 60-nya kamu bagi 5. Itu kan ada 12, ya kan? 12 menit. Kemudian kamu kalikan 3. Jadi sama dengan 36 menit. Contoh ketiga. Jarak antara Jakarta dan Bandung 150 km. Paman mengendarai mobil berangkat dari Jakarta pada pukul 9 sampai di Bandung pada pukul 11.30. Kecepatan rata-rata mobil yang dikendari Paman adalah, caranya di situ diketahui jaraknya itu ada 150 km. Kemudian waktunya berangkatnya kan pukul 9. Tibanya pukul 11.30. Jadi waktunya tibanya dikurangin berangkatnya. Jadi pukul 11.30 kurangi pukul 9. Jadi sama dengan 2 jam 30 menit. Kemudian kamu rubah jadiin ke jam. 30 menitnya itu kamu bagi 60 menit ya. Kamu bisa perkecil juga di sini ya. 30 bagi 31, 60 bagi 32. Jadi sama dengan 2,5 jam. Nah, 2,5 jam ini kamu rubah jadiin pecahan biasa. 2 kali 2, 4, tambah 1 ya. Sama dengan 5/2 jam. Jadi waktunya adalah 5/2 jam. Ditanyakan kecepatannya berapa? Jadi kecepatan rata-rata mobil Paman adalah, ingat, rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya 150 km dibagi 5/2 jam. Dalam pembagian pecahan, diingat ya, pembagian itu dirubah jadi kali. Kemudian yang untuk membagi dibalik. Jadi 150 km kali 2/5 jam. Jadi sama dengan itu 150 kamu bagi 5. Ada 30. 30 kali 2 sama dengan 60 km per jam. Karena kilometer bagi jam itu nggak bisa ya. Tetap aja satuannya jadi kilometer per jam. Jadi kecepatannya sama dengan 60 km per jam. Saya kira pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih.